Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mutia dari kelas IF 4802 PJJ. Di sini saya ingin menjelaskan tugas homework statistika, di mana ada soal dan ini di sini ada data-data, di sini ada contoh soal dan soal. Nah, di soal pertama ini adalah contoh soal yang sudah diberikan jawaban oleh ibu dosen. Jadi saya akan mengerjakan soal pada nomor 2. Oke, di sini soal pertama itu pada sheet orders pilih subkategori aksesoris yang digunakan hanya kolom order date, subkategori dan quantity, dan hitunglah variasi simpang baku pada populasi. Nah, di sini adalah sudah terjawab ya. Sini sudah diberi contoh dan jawabannya. Nah, ini ada data order date, subkategori aksesoris dan quantity. Di sini ada mean, ada nilai rata-rata. Di sini sudah terjawab semua dan jawaban saya soal nomor 2 yaitu pada sheet orders cek terlebih dahulu subkategori sudah terpilih semua. Kemudian pilih kategori dari furniture yang digunakan hanya kolom order date, kategori dan sales. Sini disuruh menghitung variasi dan simpang baku pada populasi. Oke, kita lihat ordersnya dulu. Kita lihat orders. Tadi disuruh kategori dalam kategori furniture. Di sini cek cross dulu ya. Cross check dulu. Nah, kita pilih furniture-nya saja di checklist dan pilih OK. Di sini juga ada data sales. Nanti tinggal di copy. Ya, di sini hanya mengcopy dari kategori sales dan data order date. Nah, saya sudah mengkopinya. Di sini ada data order date, kategori dan sales. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan variansi dan simpang baku secara manual dan secara rumus Excel. Nah, pertama saya akan menghitung variansi secara manual. Di sini rata-ratanya kita menghitung rata-rata dahulu, yaitu average C4-nya dari data sales, dan ini jumlah dari data sales ya, ada 9.879. Kita buktikan terlebih dahulu. Benarkah? Ya, benar, 9.879. Oke, kita lanjut di sini ya, tinggal di enter. Nah, ini hasil rata-ratanya. Selanjutnya nilai A sama dengan X min itu rata-rata, min rata-rata pangkat 2. Oke, sini kita menghitungnya dengan cara C4 dari yang keempat ini loh, urutan keempat ini dari data sales dikurang dengan min rata-rata dan dipangkatkan 2. Hasilnya adalah seperti ini dan bisa diteruskan ke bawah sampai data terakhir itu ada yang data 9.879. Lanjut menghitung B sama dengan dari sigma A. Menghitung B dari sigma A yaitu dari data A ya sampai 9.876. Enter, hasilnya seperti ini. Selanjutnya menghitung N itu dengan count dari N itu total dari 9.876, jadi nilai N nya adalah 9.876. Selanjutnya menghitung B per N. Nah, B per N ini F4 dibagi G4. F4 per G4 itu dari B sigma A, data dari B sigma A dibagi dari data nilai N sama dengan 305.851.
Nah, selanjutnya kita menghitung variansi secara rumus Excel. Variansi rumus Excel. Tadi kan sudah manual dan kita menghitung rumus Excelnya. Bagaimana? Nah, di sini kan tadi disuruh menghitung variansi dengan populasi. Nah, di sini sudah dikasih rumusnya nih. Rumus variansi populasi var.p dengan range data. var.p ada range datanya itu tadi dari data sales dan jumlah C5 tadi 9.879. Kita jumlahkan dan hasilnya sama seperti yang B per N, sudah sama. Nah, kan sudah dari variansi ini sudah kita hitung. Selanjutnya menghitung standar deviasi atau simpangan baku secara manual terlebih dahulu. Bagaimana? Tadi short ini SKHRTH4 ini akar dari B per N ya, sama dengan 553, sekian. Sudah secara manual dan secara STD-nya itu simpang standar deviasinya secara rumus Excel itu adalah, nah di sini ada rumusnya nih, simpangan baku populasi dengan stdev.p range data. Tadi range data itu dari sales dan jumlah 9.879 dan hasilnya sama ya, sudah sama. Oke, selanjutnya soal berikutnya yaitu sebelumnya itu soal menghitung variansi dan simpangan baku untuk populasi. Nah, sekarang menghitung variansi dan simpangan baku untuk sampel. Sini ada soalnya. Sini ada contoh soal yang pertama ya. Pada sheet orders, pilih subkategori aksesoris yang digunakan hanya kolom order date, subkategori, dan quantity. Hitunglah variansi dan simpangan baku untuk sampel dengan jumlah 100, 500, dan 1000 secara random dan lakukan analisis. Nah, di sini ini soal pertama itu hanya contoh soal ya yang sudah diberikan oleh ibu dosen, dan sini saya akan mengerjakan soal nomor 2. Oke, soalnya di sini pada sheet orders cek terlebih dahulu subkategori yang sudah terpilih semua, kemudian pilih kategori furniture yang digunakan hanya kolom order date, kategori, dan sales. Nah, masih sama datanya seperti soal sebelumnya. Di sini ada order, kategori, dan sales, tapi kita akan ke orders dulu untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada data order date. Nah, kita ke kategori dulu. Kategori furniture, di sini pilih cross check. Nah, di sini ada kategori sales, kategori data kategori dari furniture, sales, dan order date. Nah, tinggal di copy aja. Saya sudah mengkopinya. Di sini ada data order date, kategori, dan sales. Nah, di sini kan saya sedikit mengubah agar sama dengan tabel ini. Sebelumnya kan seperti ini, contohnya tuh tidak rata ya. Saya mengubahnya sedikit agar lebih mudah dilihat, tapi datanya tidak berubah, masih sama. Oke. Di sini ada sampel. Kita tuh di sini disuruh menghitung dari sampel date n sama dengan 100 ya. Bagaimana sih cara menghitung sampel data
N100. Pertama ke data dulu, setelah itu klik data analisis di ujung kanan ini. Nah, pilih sampling, klik OK. Di sini ada input range. Nah, input range-nya itu dari data sales ya. Dari awal sampai data terakhir dari sales itu ada 9.880. Lalu number of sampelnya itu yang dibutuhkan tuh datanya itu tadi ada 100. Jadi di sini ada, ini saya tidak ingin mengubah ya. Kali itu diubah saja, nanti datanya bisa berubah lagi. Nah, di sini tulis saja 100. Output range itu ingin di mana diletakkannya itu. Saya di sini diletakkannya. Setelah itu klik OK. Klik OK dan datanya seperti ini. Nah, di sini kan yang dibutuhkan itu hanya 100, tapi saya sudah memakai 4. Di sini nih, sudah memakai 4 baris ini ya. Jadi 104. Coba kita cek dulu, benarkah? Ya, ada 104 ya. Benar. 104 nih. Oke, lanjut. Sampel data dari N500 sama seperti tadi, caranya ke data dulu, baru ke data analisis, sampling, oke. Di sini hanya diubah number of sampelnya saja. Yang dibutuhkan apa? Tadi kan yang dibutuhkan 100. Nah, sekarang 500. Di sini tulis 500. Klik OK. Setelah klik OK dan datanya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya mencari nilai sampel data N1000. Masih sama, data dulu, analisis, sampling, klik OK. Diganti saja 1000. Di sini masih sama ya, ini tadi jumlahnya ada 9.880. Output range-nya mau ditaruh di mana? Nah, klik OK saja. Selanjutnya menghitung variasi secara manual dengan nilai N-nya 100. Oke, pertama mencari rata-rata dari N100 ya. Average dari data D5 nih, D5 sampai tadi kan yang di sini dibutuhkan tuh 100, tapi karena sudah terpakai 4 jadi 104. Baris ini sudah dipakai 4 jadi 104. Benar. Enter. Hasilnya 340,4949. Selanjutnya mencari nilai A dari X min rata-rata pangkat kuadrat. Nah, gimana? Di sini ada D5 itu dari data sampel data N100 ya, yang pertama nih, dengan data mean dikuadratkan menjadi hasilnya ini, bisa diteruskan ke bawah sampai 104. Tinggal ditarik saja ya. Selanjutnya itu B sama dengan sigma dari A. Menghitung B sigma dari A. Nah, ini hasil dari A ya. Sigma dari A itu dituliskan H5. Nah, 104-nya tadi itu jumlah dari ini 104 ya. Dari data 100 tapi hanya terpakai. Di sini sudah terpakai 4 jadi 104. Totalnya seperti ini. Selanjutnya N-1. Count H5-nya dari nilai A, terus jumlahnya 104 dikurangin 1 sama dengan 99. Selanjutnya B per N-1 dari nilai B. Dari nilai B per nilai N-1 sama dengan 166.272,4. Sudah dihitung secara variansinya itu
sudah dihitung secara manual. Sekarang kita menghitung variansi secara rumus Excel. Seperti apa? Nah, kan tadi kan soalnya itu menghitung variansi dan simpangan baku untuk sampel. Nah, di sini ada rumusnya nih. Variansi sampel itu var.s range data. Nah, di sini ada var.s D5-nya itu tadi yang nilai N100 ya. Nah, ini nilai 104-nya tadi. Nah, jumlahkan sama ya. Tadi yang dihitung secara manual dan secara rumus Excel sudah sama. Selanjutnya menghitung standar deviasi secara manual. Bagaimana? Nah, ini ada tadi dari kuadrat ini B per N-1 ya. Nilai dari sini dimasukkan sama dengan nilainya seperti ini dan mencari standar deviasi secara rumus Excel. Itu ada rumusnya sudah dicantumkan di sini. Simpangan baku untuk sampel itu ada stdev.s range data. Nah, stdev.s D-nya itu tadi ada N100 ya. Dari N100 itu tadi data N100 dan totalnya itu ada 104. Dan hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, di sini ada tabel perbandingan. Jumlah sampel dari 100. Kenapa saya hanya menjelaskan N100 ya. Nah, di sini ada N100 dengan variasi ini jumlahnya 169.044,1 dan standar deviasi atau simpangan bakunya itu ada 411,1497. Nah, N500 itu untuk mencari variansi ya, cari variansi var-s tadi nih, var-s titik range-nya itu dari data N500 dan jumlahnya kan yang diperlukan tuh 500 ya, tapi sudah terpakai 4 jadi 504. Nah, ini untuk rumus Excelnya dari N sama dengan 500. Nah, ini totalnya seperti ini. Dan untuk standar deviasinya itu menggunakan rumus standar deviasi untuk nilai N sama dengan 100 itu tadi ada stdev.s dari range data. Nah, range datanya itu dari N500 dan jumlahnya itu tadi 504. Nah, sama dengan N1000. Mencari var-s-nya dari var sampelnya dengan data N sama dengan 100, tadi jumlahnya ada 1004 sama. Nah, ini hasilnya ya. Dan ini untuk simpangan baku di sini sudah ada rumusnya tadi, stdev.s dari nilai 1000 N1000 dan tadi jumlahnya itu ada 1004 sama dengan. Nah, berdasarkan tabel perbandingan ini, N sama dengan 100 memiliki nilai variansi dan simpangan baku paling kecil. Sedangkan nilai 1000 itu memiliki nilai variansi dan simpangan baku paling besar. Maka dari itu N1000 memiliki kumpulan data yang menjauh dari pusat datanya dan datanya paling heterogen. Sedangkan N100 sebaliknya, dan dapat disimpulkan semakin besar N, maka semakin besar nilai variansi dan simpang bakunya. Nah, di sini ya datanya N tuh paling terkecil, lalu N100, N500, lalu data terbesarnya itu ada N1000. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.